Kisah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. 1. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Kisah Wali Songo Sunan Gunung Jati, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pemimpin Panglima Perang Kesultanan Demak. Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sambung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Syarif Hidayatullah lantas lanjut berdakwah di daerah Banten. 2. Sunan Ampel Raden Rahmat. Kisah Wali Songo Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid. Suatu ketika Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Ia lantas mendirikan sebuah masjid. Di sana masjid tersebut dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Hal itu juga diakui oleh Sunan Ampel. Hingga suatu hari Mbah Soleh meninggal dunia. Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya para Islam dengan Islam baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Kisah Wali Songo Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghrib. Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghrib, Afrika Utara. Namun demikian hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Gresik juga berjiwa sosial tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Karena strategi dakwah inilah ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima. Kisah Wali Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Maklum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, Nyai Ageng Manila. Namun ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit, sedangkan ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan, kebenaran, dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat yang dianut. Karena dakwahnya ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini. 6. Sunan Derajat. Sunan Derajat Raden Kosim merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan wali Songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria Pada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. 7. Kisah Wali Songo Sunan Muria. Sunan Muria merupakan seorang wali Songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Membaunya Sunan Muria dengan masyarakat dikenal dengan istilah topi ngeli, artinya menghanyutkan di dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muria. Sunan Muria berasal dari nama Gunung Muria, tempat beliau berdakwah. Ia juga berdakwah lewat kesenian seperti gamelan. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jepang, menolak dengan Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Leran, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan disiplinan dalam mengajar atau meraih cita-cita. 8. Sunan Kudus Jafar Siddiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Hilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dari bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali Songo penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpinan peperangan menggantikan ayah. Kesimpulannya adalah Wali Songo berasal dari kata wali yang artinya orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo, sanga adalah kata bilangan dalam bahasa Jawa yang berarti 9.